Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, siswa-siswi SMA Namira. Selamat datang di channel kesayangan kita SMA Namira Official Video bersama saya Seriduan yang akan membawakan mata pelajaran Matematika Peminatan. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian vektor ya atau dot product. Ini adalah lanjutan dari pembahasan kita di video sebelumnya. Nah, untuk materi kali ini yang kita akan bahas itu ada 3. Yang pertama tentang hasil kali skala 2 vektor. Kemudian yang kedua itu besar sudut antara 2 vektor. Dan yang ketiga adalah 2 vektor yang saling tegak lurus. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu materi tersebut. Nah, materi yang pertama itu tentang hasil kali skalar 2 vektor atau dot product ya. Nah, misalkan diketahui ada suatu vektor yang komponennya A, B, C dan vektor V itu komponennya D, E, F, maka hasil skalar 2 vektor tersebut itu bisa kamu kalikan seperti ini. A kali D ya, ditambah B kali E, ditambah C kali F ya. Nah, jadi untuk komponen A, B, C dan D, E, F perkaliannya A kali D tambah B kali E tambah C kali F. Nah, jika ditampilkan seperti ini ya, disediakan seperti ini, maka hasil kali skala 2 vektornya dirumuskan sebagai A1 B1 ya. Jadi sama-sama vektor posisi I dikalikan, kemudian dijumlahkan dengan A2 ditambah B2, oke? Dan yang terakhir A3 ditambah dengan B3 ya. Jadi sama caranya. Oke? Untuk lebih memperjelas, perhatikan contoh berikut ini. Nah, diketahui ada vektor A, 2i tambah 3j tambah 5k, vektor B, 4i tambah j tambah 6k. Tentukan A dikali B ya, perkalian skalar A dot B, kemudian yang B, A vektor A dot vektor 2A dikurang B. Yang pertama kita cari vektor A dot B ya. Vektor A dot B itu adalah nanti A1 B1 ya. Berarti di sini sebagai A1 ya. Nah, di sini sebagai 2. Berarti tinggal kalikan saja nih ya, pasangannya I sama I, J sama J, K sama K ya, untuk kalau di aljabar ini koefisien ya. Berarti tinggal kita kalikan 2 dikali 4 ya, ditambah 3 dikali 1 ditambah 5 dikali 6. Kan begitu ya. Oke, kita hasilkan berarti 8 ditambah 3 ditambah 30 menghasilkan positif 41. Bisa ya. Nah, itu untuk yang perkalian A dot B-nya. Nah, bagaimana untuk yang perkalian A dot 2A dikurang B? Ya. Nah, otomatis kamu harus mencari nilai dari 2A, vektor 2A dikurang B terlebih dahulu. Ya. Kita cari terlebih dahulu di sini. Vektor 2A dikurang B itu hasilnya adalah 2 dikali vektor A-nya. Vektor A-nya bisa kita sajikan seperti ini. Berarti 2, 3, 5. Begini ya. Dikurang vektor B. Vektor B-nya berarti 4. Ya, ini ya variabel koefisien ya dari masing-masing. 4, 1, dan 6. Oke, nah kita kalikan. Berarti hasilnya 4. 4, 6, dan 10. Dan yang terakhir 4, 1, 6. Oke, kita kurangkan hasilnya 0, di sini 5, di sini 4. Nah, sudah dapat vektor 2A dikurang B ya, 0, 5, 4. Berarti tinggal kita kalikan ya secara skalar dengan vektor A. Oke, vektor A-nya itu adalah 2, 3, 5. Ini ya, dikalikan secara skalar dengan 0, 5, 4. Ya sudah, berarti hasilnya adalah 2 kali 0. Berarti 0 ya. 3 kali 5 plus 15. Oke. 5 kali 4 plus 20. Maka menghasilkan 35. Bisa ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, nah kamu lihat di sini ada gambar ya, jika suatu vektor ya dikali skalar dengan vektor lain yaitu sebagai vektor B, namun membentuk sudut di sini ya, kita anggap di sini sudutnya theta atau alfa sama ya. Nah, jadi jika vektor A dikali skalar dengan vektor B dan membentuk sudut, maka hasil kali skalar dua vektor tersebut adalah A dot B sama dengan ini harga mutlak ya, atau kita sebut dengan panjang vektor ya. Panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Theta itu adalah sudut antara atau sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B.
Untuk lebih jelas kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, diketahui titik A, titik B, dan titik C. Tentukan sudut antara vektor AB dan AC. Nah, di sini kalau kamu lihat, yang tersedia itu adalah vektor A, B, dan C. Sementara vektor AB belum diketahui, atau vektor AC. Berarti kita cari terlebih dahulu ya. Vektor AB itu adalah vektor B dikurang vektor A, ya. Ujung dikurang pangkal. Ini pangkal, ini ujung, ya. Berarti kita kalikan terlebih dahulu, kita kurangkan. Berarti 2, 1, min 1, negatif 1, dikurang vektor A-nya 1, 0, negatif 2. Oke, kita selesaikan. 2 dikurang 1 hasilnya 1. 1 dikurang 0 hasilnya 1. Negatif 1 dikurang min 2. Plus ya. Berarti hasilnya plus 1. Sudah dapat vektor AB. Kita lanjut ke vektor AC. Vektor AC berarti ujungnya C dikurang pangkalnya A. Nah, menghasilkan C-nya 2, 0, negatif 3. Ya, dikurang A-nya itu 1, 0, negatif 2. Ya, menghasilkan 2 dikurang 1, 1, 0 dikurang 0, 0, negatif 3 plus 2 ya, negatif 1. Dapatlah AC-nya 1, 0, negatif 1. Dari sini sudah bisa kita lihat ya, sudut antara vektor ya. Kalau kamu lihat tadi perkalian ya, rumus dari perkalian skalar A dot B yang membentuk sudut, itu adalah panjangnya dikali panjang A dikali panjang B ya, panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudutnya. Ya, atau bisa kita buat langsung, kalau mencari sudut itu rumusnya adalah A dot B ya, perkalian skalarnya dibagi dengan hasil perkalian panjangnya ya, panjang A kali panjang B atau panjang B kali panjang. Seperti ini ya. Ini boleh gunakan langsung rumus seperti ini. Nah, tadi vektor AB sudah, vektor AC sudah, tapi panjangnya belum ya. Kita cari terlebih dahulu panjang vektor AB ya, itu adalah akar dari kuadrat masing-masing komponen ya. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 tambah 1 tambah 1 berarti akar 3. Untuk yang AC, sama halnya demikian ya. Berarti kita cari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Berarti hasilnya 1 tambah 0 tambah 1 berarti akar 2. Oke, kita masukkan hasilnya A dot B. Nah, ini perkalian skalar ya, sama seperti tadi. Nah, jadi caranya sama. Kalau A dot B berarti AB dikali AC ya. Berarti kita buat di sini 1, 1, 1 dikali skalar dengan 1, 0, negatif 1. Oke, sama dengan 1 kali 1, 1 ya. Ditambah 1 kali 0, 0. Ditambah 1 kali negatif 1, negatif 1. Hasilnya berapa? Ternyata hasilnya 0 ya. 1 tambah 0 kurang 1. Hasilnya 0 nih. Nah, berarti langsung kita buat rumusnya 0 ya. Ini kan hasilnya tadi ya, hasil kalinya 0 per akar 3 dikali akar 2 ya. 0 dibagi akar 6 berapa? 0 dibagi bilangan itu hasilnya 0 ya. Berarti hasilnya 0. Nah, kira-kira yang menghasilkan cos 0 berapa? Ya, cos theta sama dengan 0. Maka cos berapa yang 0? Maka theta-nya adalah 90 derajat. Oke. Bisa ya? Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, ada syarat jika ada dua vektor yang saling tegak lurus ya. Yang pertama, jika dia θ-nya sama dengan 0 atau sudutnya membentuk siku-siku atau 90 derajat, itu artinya apa? Hasil perkalian skalarnya, vektor A dan B-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana kalau dia sudut lancip? Sudut lancip itu besarnya lebih besar atau sama dengan 0 sampai 90 derajat ya, atau di bawah 90 derajat. Nah, itu hasil perkalian skalarnya, vektor A dan B-nya itu lebih besar 0. Berarti ada nilainya ya, lebih dari 0. Dan kalau tumpul ya di antara 90 sampai dengan 180 derajat, nah itu hasil perkalian vektornya, skalarnya, vektor skalarnya itu adalah lebih kecil dari 0 atau nilainya apa? Negatif ya. Nah, ini syarat dua vektor yang saling tegak lurus ya. Kamu pedomani bahwasannya jika ada kata-kata dua vektor yang saling tegak lurus, maka hasil perkalian skalar vektor tersebut adalah 0. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui vektor A, B, dan C
Jika A tegak lurus B, maka hasil dari vektor A tambah 2B kurang C. Nah, di sini ada kalimat tegak lurus ya. Ini simbol tegak lurus nih ya. A dan B-nya tegak lurus. Berarti ini kita buat tegak lurus. Berarti syarat tegak lurus tadi itu adalah A dot B-nya sama dengan 0. Oke? Berarti kita kalikan 1, 2, negatif 3 dikali dengan 4, 4M. Ya. Kita kalikan secara skalar, berarti 1 dikali A 4, 4. 2 dikali A 4, 8. Negatif 3 dikali M, negatif 3M. Sama dengan 0 ya, karena tegak lurus tadi. Oke? 4 tambah 8 itu berapa? 12. Dikurang 3M sama dengan 0. Oke? Pindahkan, berarti min 3M sama dengan negatif 12 ya. Pindahkan. Berarti hasilnya berapa? Bagikan ya. Hasilnya 4. Dapatlah M-nya 4. Berarti kita gantikan M di sini sama dengan 4. Berarti langsung saja kita buat hasil dari vektor A ditambah 2B dikurang C adalah vektor A-nya kita buat 1, 2, negatif 3. Ya, ditambah 2 dikali B-nya berapa? 4. 4. M-nya sudah dapat kita ya, 4 juga. Kita gantikan. Oke, dikurang. C-nya berapa? Nah, C-nya itu 3, negatif 4, sama 5. Nah, ini dia. Oke, kita sederhanakan ya. 1 ditambah 2 kali 4. Ini dikalikan ya terlebih dahulu ya. Ini hasilnya kan 8, 8, 8. Biar kamu nggak bingung. Oke, kita kalikan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. 1 ditambah 8, 9 dikurang 3 ya. Berarti positif 6. Kan gitu ya. 2 ditambah 8, 10. Min 4. Berarti plus 14. Oke. Kemudian negatif 3 ditambah 8 berapa? Positif 5. 5 dikurang 5, hasilnya 0. Nah, ternyata hasil dari vektor A tambah 2B kurang C adalah 6I. Kalau kamu buat dalam bentuk vektor posisi, berarti 6I tambah 14C tambah 0K ya, tapi 0-nya tidak tertulis. Inilah hasilnya. Nah, bisa ya? Nah, nanti kembali untuk soal-soal yang lain. Oke, anak-anak sekalian, demikianlah untuk pembahasan kita kali ini. Nah, untuk tugasnya bisa kamu lihat di video ini, jadi wajib ditonton ya videonya. Jadi ada soal latihan untuk pertemuan ini tentang perkalian skala 2 vektor. Nah, silakan jika ada pertanyaan kamu WhatsApp saya di nomor saya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.